Entah maksudmu yang ku tahu, sayangimu aku telah keliru. Ayo tulis di buku harianmu, kelak jelaskan bila engkau punya waktu. Put, gue kayak galau kok, Put. Enggak, kan daripada meneng-meneng kan. Nah, Semangat Put, jangan galau. Ning Pancasila ning, ingat. Tanggal 12 jam 4. Aku ramudeng, aku nih burimu pokoknya. Ibu ning. Mohon maaf menghadapi proses. 1174 nyimak. Pancasila tugas kelas piro sih? 75. Oh, 74 tenang. 74 ra ono. Wis ke-record lho. Enggak apa-apa. Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Di bawah basah abu-abu, kau di mana? Di lengannya malam menuju minggu, kau di mana? Kau di mana?
saluran, kemudian ada juga untuk yang dimensi besar untuk utilitas bawah tanah atau bahkan sampai untuk box culvert untuk jalan raya. Nah, ini ada tipe-tipenya, ada yang single box, ada juga bangga jadi Gajah Mada muda sebagai calon pemimpin bangsa. Di sini awal perjuangan kami
melangkah bersama taklukkan dunia. Latar belakang pun tak jadi masalah. Satu kala satu raih cita-cita, berbudaya, bersemangat, bersinergi dalam harmoni. Kami generasi emas Indonesia, tegak dan pita, song-song masa depan, panas dan hujan, tak halangi kami ukir prestasi untuk Indonesia bersama kami. PPSMB Palapa. Tak himne Gajah Mada Nusa. Himne Gajah Mada dinyanyikan oleh semua wisudawan. Cum laude. Rahma Ayuning Tias Fahrunisa dengan predikat cum laude. Damar Sindu Pamungkas. Rayi Elok Intania dengan predikat cum laude. Dania Cynthia. Riana Rahmawati. Ketahuan. Monggo Pak. Suara saya kedengeran nggak? Dengar, Pak.
Oke, jadi ini ya, jadi hari Rabu itu, hari Rabu jam 7 sampai jam 11 itu saya dapat mata kuliah yang jadwalnya bareng. Yang pertama teknologi pengolahan air, itu tadi saya jadwalkannya pagi jam setengah 8 sampai jam 9 kayak gitu. Baru yang KBA ini jam 9 sampai jam ya 10.30 atau jam 11 kayak gitu. Jadi mungkin untuk ya pertemuan-pertemuan berikutnya akan sama seperti itu. Jadi nanti akan saya awali dulu di kuliah di kelas lain paginya kayak gitu. Baru sekitar jam 9-an saya mulai di KBA kayak gitu. Oke, jadi bentar. Gimana tugasnya kemarin? Ada kesulitan? Ada kesulitan nggak tugasnya? Nggak ada. Nggak ada berarti ya? Oke. Terakhir kemarin kita bahas apa sih pertemuan kemarin? Yang cek dam Pak, kalau nggak salah. Yang USLA itu kalau nggak salah. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini mungkin saya akan agak sedikit mengulang yang materi bangunan air kemarin. Cuman kemarin kan kita saya ngasih videonya secara asinkron. Jadi ini mungkin akan saya sampaikan ulang, mungkin nggak semuanya kayak gitu. Cuman kayak menekankan aja gimana prosedurnya. Pak, permisi mau tanya, untuk passwordnya absensi pagi ini apa ya Pak? Bentar. Edlin aja, Edlin Nadia. Nanti kalau di tengah perjalanan terus suaranya nggak kedengeran, nanti ini aja ya, di interupsi aja ya, jangan di chat. Biasanya nggak kebaca gitu kalau di chat.
Pak Mantasa, permisi. Mau tanya masih bingung di bagian itu Pak, penentuan dimensi talangnya Pak. Belum dapat referensinya? Belum Pak. Oke. Kalau yang lain selain dimensi talang ada masalah nggak? Sama gorong-gorongnya belum tahu juga, Pak. Jadi kemarin desainnya gimana yang akhirnya diputuskan? Akhirnya ngerjainnya gimana kemarin? Kalau yang di ukuran disamain sama yang dimensi itu Pak, salurannya, talangnya, maksudnya gede sama ukurannya juga. Oke. Ntar coba saya share lagi masalah itu. Kalau selain itu ada masalah nggak tentang apa namanya desain irigasi, maksudnya skema irigasi, skema bangunan dan lain-lain? Kemarin itu masih ini Pak, masih apa namanya, masih tumbuh, apa ya bahasanya, bingung lah. Intinya itu kan 3 segmen kan ya Pak. Di situ itu ada yang mengartikan bahwa 3 segmen itu kita membuat 3 bangunan gitu. Tapi ada yang mengartikan bahwasanya di situ itu hanya satu ruas, tapi itu cuman dianya itu dialirin sama 3 gitu, maksudnya paham nggak sih Pak? Saya bingung menyampaikannya, tapi saya paham maksudnya gitu Pak. Gimana? Jadi itu kan kayak misalkan di saluran itu tuh ada bangunan baginya, tapi dia dilalui tiga apa ya namanya, 3 aliran gitu. Misal dari aliran primer, sekunder, sama nanti itu masuk ke bangunan baginya kayak gitu kan. Terus ada yang itu yang pertama, pengertian yang pertama gitu Pak. Nah pengertian yang kedua itu kita bikinnya 3 kayak gituan Pak, 3 tempat di mana kita menentukan hal itu kayak gitu. Nah kemarin tuh masih kayak teman-teman tuh juga masih bingung gitu loh Pak, maukah yang satu itu yang dilalui 3 atau kita membuat 3-3-nya gitu. Itu masalah apa kok ada 3-3 itu maksudnya? Bingung menyampaikan bahasanya Pak. Tapi kalau nganu tuh itu Pak, tapi bingung menyampaikannya gitu. Emang ada ya 3-3 gitu? Bukannya itu bebas ya nanti? Di soal kan bapaknya nyebut 3 segmen kan. Nah kita tuh bingung ngertiin 3 segmennya itu maksudnya gimana, segmen tuh dalam artian apa Pak, kayak gitu. Gimana ya? Ya bener sih tadi yang dikatain Putri kayak gitu. Jadi itu maksudnya segmen itu kayak potongan yang buat saluran irigasi kan? Iya. Maksudnya itu kan nggak akan mempengaruhi desainnya secara keseluruhan kan itu? Enggak, cuma Iya, gambarnya aja. Ada yang banyak, ada yang dikit. Kayak gimana ya, bentar. Saya coba present. Atau ini aja deh, ada yang mau share screen terkait tugasnya? Ada nggak? Jadi maksudnya 3 segmen itu kan kemarin gambar skema irigasi kan, skema irigasi, bangunan irigasi dan lain-lain. Sorry. Ya, gambar skema irigasi, kemudian bangunan irigasi sama jaringan irigasi itu kan bebas kan, maksudnya kan misalnya ini bendung,
kayak gitu kan, ini sungainya, sawah, ini ada bangunan gitu-gitu, bangunan bagi bangunan sadap, misalnya gini, ini. Terus apa namanya, ini gini, misalnya ada bangunan bagi bangunan sadap, gini-gini kan. Kayak gini. Terus yang dibingungkan adalah ini misalnya ada talang, ada gorong-gorong, lagi, ada talang lagi kayak gitu. Terus yang dibingungkan adalah Maksudnya 3 segmen itu loh, Pak. 3 segmen itu kan saya minta potongan gambar 3 segmen. Berarti kan misalnya kalian ambil segmen 1 di sini kan bebas segmen 1. Ini segmen 2. Maksudnya potongan 3 segmen gitu. 3. Berarti kalian ada 3 gambar saluran irigasi yang perlu digambar. Segmen 1, segmen 2, segmen 3 sesuai dengan skema irigasi kalian. Entah itu di sini ada berapa, mungkin cuma ada 1 bangunan bagi, cuma saluran sekunder doang. Mungkin cuma saluran sekunder 1 gitu doang. Ini ada talang, ada bangunan bagi, bangunan sadap, ada gorong-gorong di sini. Kayak gitu. Jadi kayak kalian nanti kayak nentuin kayak apa ya? Di gambar itu di 3 segmen itu kalian memperlihatkan di sini ada talang, ada gorong-gorong, di sini ada bangunan bagi, bangunan sadap, di sini ada kayak percabangan kayak gitu, gambarnya seperti itu. Jadi kayak 3 segmen yang berbeda gitu loh karakteristiknya itu. Paham nggak? Iya Pak, paham. Tapi kemarin tuh ada yang pahamnya satu. Jadi satu segmen punya api 3 segmen itu, jadi satu ruas ini terdiri dari 3 saluran gitu. Enggak, seluruhnya bebas tetap. Skema irigasinya bebas, kalian mau ngapain aja maksudnya. Apakah itu cuma 2 cabang, 1 cabang, cuma saluran sekunder, cuma ada bangunan bagi, bangunan sadap, kayak gitu, itu bebas sebenarnya. Iya Pak. Ada pertanyaan lain nggak? Kayak gitu sebenarnya, maksudnya potongannya itu. Kan sebenarnya ini nggak berpengaruh pada ini kan, nggak berpengaruh pada desain skema irigasinya kan. Maksudnya untuk yang 3 segmen itu kan saya mintanya waktu di gambar saluran irigasi. Jadi kalian cuma tinggal motong 1, motong 2 di sini, motong 3 gitu. Jadi nggak, maksudnya bukan harus 3 saluran gitu dalam satu gambar itu enggak. Gitu, ada yang bingung lagi nggak? Jadi kalau kemarin terlanjur gambar 1 gimana ya Pak? Soalnya aku banyak gambar 1. Cuma 1 segmen aja gitu Pak. Mau diperbaiki nggak itu kira-kira? Gimana kira-kira gimana? Kemarin itu soalnya nanya sama Asdas kan, Pak, itu tuh katanya juga pengertiannya itu cuman ya sepaham kayak gitu, kayak yang tugasnya di D4 2017 apa ya katanya itu kayak gitu juga gitu kan Pak. Jadi kayak ya kita mengartikannya dalam hal itu dan Asdas pun bilangnya kayak gitu. Jadi kayak ya gimana ya Pak? Iya berarti perlu diperbaiki kan berarti. Jadi mau diperbaiki apa enggak gitu? Mungkin perlu diperbaiki Pak sekalian sama talang dan gorong-gorong yang kemarin masih rancu juga. Nentuin dimensinya gimana. Oke. Oke, berarti nanti saya sesuaikan timeline-nya yang sama bendungan itu ya. Oke, berarti ada pertanyaan lain mungkin dari tugas kemarin sebelum saya lanjutkan ke materi hari ini. Oh iya Pak, saya kebagian talang tapi nggak bikin talang Pak. Yang tugas kemarinnya gimana Pak? Kenapa nggak bikin talang? Soalnya ya udah nggak bikin, soalnya nggak ada melintas ke sungai gitu Pak. Terus malam chat Bapak
ada balasan. Akhirnya saya Nggak, bikin gorong-gorong nggak aja apa? tuh. Nggak melintasi talang. Maksudnya skema irigasinya nggak melintasi sungai sehingga nggak ada bangunan talangnya gitu. Iya Pak. Akhirnya saya bikin gorong-gorong aja. Tapi bisa kan didesain melewati talang kayak gitu harusnya. Iya nggak? Jadi saya tuh jadi tugas pertama tuh gak bikin talang, pokoknya nggak melintas ke sungai gitu nggak Pak. Iya berarti nanti perlu disesuaikan aja nggak apa? Maksudnya nanti bisa kan ini ada masa perbaikan kayak gitu, jadi nanti bisa disesuaikan kembali dengan talangnya itu. Jadi Maksudnya ya? Jadi aku bikin dulu talang di tugas kemarin apa lanjut gorong-gorong Pak? Di talang. Sesuai dengan pembagian. Astaga, udah Pak, udah ya Pak, udah. Makasih Pak. Kalau misalkan kasusnya kayak gitu, apakah kita juga harus ngerevisi itunya, skema jaringannya juga? Kan misalkan yang kayak tadi belum desain talang, maksudnya cuma gorong-gorong karena nggak ngelewatin sungai kan. Terus kan berarti kalau misalkan mau desain talang ya kita harus ngerevisi itunya kan, gambar skemanya. Paling satu segmen kan, maksudnya cuman ngelewatin sungai gitu, biar nanti nggak harus semua gitu ya kan, cuman bagian talangnya kan yang belum ada, berarti kan nanti yang lewatin sungai mana tinggal dikasih di bagian situ doang kan, berarti di segmen ada talang yang sungai mah. Oke, kasih Pak. Enggak prediksi semua akhirnya. Iya. Oke. Pak, izin bertanya lagi ya Pak. Oke, enggak ada pertanyaan lain? Ada Pak. Ini Pak, apa namanya, kan di apa? Yes. Di yang potongan pintu irigasinya itu kan ada yang di sisi kanan sama kiri itu notasinya kayak angkanya itu beda kan Pak. Nah di situ tuh kan kalau kita ngartiinnya itu kayak itu B-nya gitu, itu H-nya gitu kan Pak. Ya H. Nah tapi itu apakah benar itu H-nya atau memang itu dapat angkanya dari mana gitu? Ataukah ada perhitungan lain kayak gitu Pak? Yang di detailnya, yang di potongannya. Itu potongan pintu air. Iya Pak. Iya, potongan pintu air, bukan? Benar. Kalau enggak, gimana Pak? Suara Bapak putus-putus. Lihat gambarnya agak susah sih jelasin. Maaf Pak, suara Pak Mantas. Saya nggak kebayang ya. Suara Pak Mantas putus-putus, gimana Pak? Cek. Halo Pak. Oke, ini kedengaran. Masih rada putus-putus Pak. Rada putus-putus dikit. Iya, ini agak nggak tahu tiba-tiba koneksinya.
Oke, Mas udah dengar? Sudah Pak, lumayan jelas. Bentar. Ya, jadi saya kalau nggak ada gambarnya agak susah menjelaskan gitu. Atau mau di share screen gitu? Boleh Pak, sebentar ya Pak. Yes. Pak Mantas, izin share screen ya Pak? Yes. Yang mana ya? Ini Pak, kan di apa namanya ya? Di sini itu ada yang notasinya ini itu kan tingginya beda sama yang di sini ini Pak. Nah itu tuh kita bingung menentukannya. Itu tuh sebenarnya dia itu hanya atau dia dapat dari debitnya atau bagaimana gitu Pak perhitungannya ataukah ada yang lainnya gitu. Oh, itu ini perhitungan debit pintu air. Bentar. Saya stop ya Pak. Ya, jadi itu kayak apa ya? Jadi waktu sebelum masuk pintu air itu kan normal tingginya, ya kan? Nah setelah kita dapat pintu air itu kan kita bisa kayak ini kan menentukan berapa tinggi air yang diperoleh kayak gitu, atau tinggi air yang dibutuhkan kayak gitu. Jadi itu kayak tinggi air yang sudah di apa ya? Sudah di adjust ketika ada pintu air di situ. Jadi awalnya mungkin ketinggiannya mungkin sekitar 10 cm ya gitu, 10 cm. Terus tiba-tiba dengan adanya pintu air ini kan kita bisa mengatur debitnya itu. Debit airnya berapa yang harus keluar kayak gitu, sehingga tingginya bisa disesuaikan dengan kebutuhan air di sawah kayak gitu. Untuk perhitungannya sendiri, jadi dia sesuai dengan materi yang dulu pernah ada di bangunan air atau dari mana ya Pak? Yang perhitungan pintu air? Iya yang tadi tingginya setelah dianya itu, dianya dikasih itu. Bentar, kayaknya waktu bangunan air ada irigasi? Ada nggak? Nggak ada ya? Bangunan air itu dulu kalau nggak salah di bagian bukan, saya nggak ada di bangunan air. Ada nggak di irigasi itu kemarin itu bangunan air? Di Bu Ida sih Pak, tapi cuman sekilas doang gitu Pak. Kayak kan soalnya kita juga melihatnya dari video dan itu hanya sekilas gitu Mbak. Oke, berarti ntar coba saya kasih share ini deh, contoh perhitungannya. Gitu, gimana? Iya Pak, boleh. Oke. Oke, bisa ada pertanyaan lagi terkait irigasi sebelum saya lanjutkan ke materi hari ini?
Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, bentar saya share screen. Jadi ini saya akan mengulang materi yang kemarin di analisis hidrologi dan drainase. Jadi kemarin saya ngasih video asinkron kayak gitu. Mungkin ini lebih ke restate aja. Jadi setelah irigasi ini nanti di terakhir itu nanti case study yang masalah analisis banjir menggunakan Hekras. Ini kan udah familiar dengan Hekras, udah familiar dengan analisis banjir kayak gitu kan. Sebenarnya kayak tinggal mengaplikasikan ke studi kasus gitu aja sih sebenarnya. Jadi nggak akan terlalu banyak konsep atau teori yang dibutuhkan karena udah kalian kerjakan di analisis hidrologi dan drainase kemarin. Bentar, saya stop bentar dulu. Saya cek materi dulu. Oke, ini saya akan presenting slide-nya. Oh ya, jadi kalau misalnya nanti suara saya terputus di tengah jalan, ini ya diinterupsi aja. Jadi kalau lewat chat kadang nggak kebaca gitu. Oke, sorry, salah file. Oke, jadi yang untuk yang ini tinggal berapa pertemuan sih? 3 ya, 3 pertemuan itu kan kemarin tugasnya adalah irigasi dan studi kasus yang analisis banjir menggunakan Hekras. Jadi ini saya share ke kalian masalah paper-paper yang dibutuhkan, bukan dibutuhkan, paper-paper yang sejenis. Jadi sebenarnya tugas yang saya berikan di analisis hidrologi dan drainase pada semester kemarin itu, kalau misalnya kalian pakai data hujan yang baik, data hujan ideal kayak gitu, data hujan ideal, kemudian data hujan yang data sekunder kondisi existing koordinat sungainya seperti apa di lapangan seperti itu dengan kondisi yang baik, data yang baik kayak gitu, itu sebenarnya adalah suatu runtutan metode penelitian analisis banjir menggunakan Hekras yang bisa dijadikan satu judul TA yang baik. Ini saya kasih contoh beberapa paper yang mirip dengan tugas yang kalian kerjakan waktu kemarin analisis drainase, hidrologi dan drainase kayak gitu. Jadi ini analisis banjir menggunakan software Hekras 4.1. Jadi kemarin kan kita bahas masalah kita punya DAS. Iya kan, kita punya DAS. Cuman kemarin DAS-nya adalah DAS yang
inilah bebas tanpa das yang random gitu lah. Das yang random, terus kita punya dasar teori banyak kayak gitu yang telah kita diskusikan waktu asinkron kemarin, kayak debit aliran, curah hujan, dan lain sebagainya. Jadi step-step yang akan di dasar teori analisis banjir ini di tugas akhir ini ya, ini kayaknya skripsi kalau nggak salah, tugas akhir ya itu. Ini kita punya curah hujan, kita pakai cara Thiessen, rata-rata aljabar, cara isojet, tapi kebanyakan yang dipakai oleh orang-orang di tugas akhir maupun nanti di lapangan kayak gitu itu pakainya Thiessen. Oh ya, satu lagi. Jadi kemarin tugas yang saya berikan di analisis hidrologi dan drainase itu, metodenya, step-stepnya itu adalah step-step yang dilakukan oleh engineer, drainage engineer, river engineer di apa ya, di banyak konsultan di Jakarta ketika saya temui bagaimana mereka cara melakukan analisis drainase, kemudian simulasi hidrologi seperti itu. Bukan kebanyakan, pasti mereka akan melakukan step yang sama. Dari curah hujan diketahui, bukan curah hujan, dasnya diketahui, curah hujannya dapat, setelah itu dianalisis hidrologi dengan metode rasional, Nakayasu dan lain sebagainya. Setelah itu baru masuk ke kalau kalian lihat laporan-laporan konsultan terkait drainase, terkait sungai, pelebaran dimensi dan lain sebagainya seperti itu pasti step-stepnya akan sama. Cuman bedanya adalah kemarin adalah kita latihan soal, dan harapannya ketika di tugas ini, kerja bangun air ini adalah kurang lebih kayak apa ya, bisa melakukan simulasi apa yang dilakukan oleh drainage engineer, apa yang telah dilakukan oleh di lapangan nanti kurang lebih seperti apa. Kan nanti yang untuk irrigation engineering kurang lebih seperti itu. Step-stepnya juga sama kalau kita pengen melakukan desain irigasi kayak gitu. Cuman bedanya kita kan ini pakainya data-data random gitu kan, maksudnya bukan data-data sekunder yang bisa diuji keabsahannya, idealnya seperti apa kayak gitu. Oke, jadi ini contoh papernya ya, curah hujan pakai Thiessen, rata-rata aljabar, isojet. Hidrograf banjir kita ada banyak sebenarnya, ada rasional, Schneider, Nakayasu, dan lain sebagainya. Uji kecocokan distribusi data kita pakai Smirnov, Kolmogorov, chi-square. Ini kita udah bahas kemarin waktu di tugas hidrologi dan drainase. Baru ke model Hikras seperti itu. Nah, seperti ini metode penelitiannya itu juga sama persis. Jadi kalau kemarin itu kalian yang ngerjain tugas hidrologi dan drainase pakai data yang baik, data sekunder yang baik, kemudian koordinat data sungai yang sesuai di lapangan ya gitu, itu sebenarnya sudah bisa menjadi satu judul TA yang baik dan selesai. Sudah kamu pakai judul TA itu buat menyelesaikan studi di sini kayak gitu. Ini kayak gini pembahasannya, jadi sama, kita perlu stasiun hujan. Itu kan stasiun hujan apa aja, itu distribusi curah hujannya kita pakai normal, log normal, gambar, log persen tipe 3, itu sudah kalian lakukan di tugas kemarin, hidrologi dan drainase. Uji probabilitas juga sama. Seperti ini, chi-square, Smirnov, Kolmogorov, seperti apa. Setelah itu udah analisis hujan rencana. Kita pengen tahu curah hujannya untuk skala ulang 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 5 tahun, 50 tahun kayak gitu. Baru dapat debit banjir rencana. Nah, kalau di sini dia memakainya Schneider sama SCS. Ini tergantung metode aja sebenarnya. Kita juga bisa pakai Nakayasu, pakai rasional, pakai gamma 1, ITB 1 itu bebas. Dan di sini dia pakai 2, Schneider sama SCS. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan didapatkan debit banjir 50 tahun. Habis setelah itu baru dimasukkan ke dalam Hikras. Hikras ini sama flow-nya seperti yang kalian kerjakan kemarin itu, nggak ada bedanya sebenarnya. Setelah itu dapat tinggal dikasih satu analisis tambahan untuk advance ya gitu kan. Selesai satu judul TA sebenarnya kalau kalian kemarin pakai data-data yang baik kayak gitu. Nah, harapannya dari sini adalah di tugas irigasi, di tugas yang nanti yang terakhir ini studi kasus yang analisis banjir dan Hikras itu kan mungkin ada satu yang terfilter atau 2 yang terfilter untuk interest di TA hidro seperti itu bisa langsung pakai data itu aja, maksudnya tinggal dikaji dengan data yang lebih valid dari data, tinggal minta data di balai besar wilayah sungai kayak gitu, selesai, tinggal itu metodenya sudah sama, sudah persis, sudah saya desain seperti itu, tinggal diolah aja dengan data yang benar kayak gitu. Jadi
lebih metodenya sudah sama persis apa yang dilakukan oleh konsultan drainage engineer di lapangan, apa yang telah dilakukan oleh banyak sekali penelitian tentang analisis banjir dan hekras. Kalau kalian cari paper-paper tentang banjir, hekras kayak gitu, itu pasti awalnya juga sama curah hujan, log normal, distribusi apa tadi, Campbell, log persentase per 3, kemudian intensitas hujan, debit, setelah itu baru ke hekras, kurang lebih seperti itu. Nah sebenarnya ini ya, saya ambil pen dulu. Sebenarnya itu kalau kalian lihat desain bangunan air itu, desain bangunan air ya, desain bangunan air. Jadi kalau kalian udah bisa sampai debit, jadi kalau kalian bisa mengolah data curah hujan sampai debit itu kayak kalian udah kayak menguasai 50% desain bangunan air. Karena setelah dari debit ini, karena kita punya debit Q 2 tahun, Q 5 tahun, Q 25, Q 50 sama Q 100 gitu kan. Kalau kalian misalnya pengen melakukan suatu analisis desain drainase, kalian tinggal pilih Q 25 misalnya. Kalau bendungan tinggal pilih Q 500 atau Q 1000 kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau udah bisa mengolah data dari das, curah hujan, dan lain sebagainya sampai debit di sini, yang seharusnya udah kalian lakukan di tugas kemarin, di tugas hidrologi dan drainase, kalian udah menguasai kayak 50% gitu lah, 50% pengerjaan desain bangunan air. Tinggal nanti hidrolika bangunan airnya saja di 50%-nya. Tapi kalau yang tugas 2 kemarin itu, kalau disesuaikan dengan paper-paper yang tadi saya tampilkan kayak gitu, itu kayak udah hampir 85%. Itu metodenya udah selesai. Jadi kalian udah tahu metodenya seperti itu, tinggal diganti aja, dikaji dengan data yang real di lapangan seperti apa. Misalnya saya pengen ngaji daerah Jakarta misalnya. Jakarta kan datanya banyak, tinggal diolah aja dengan metode yang sama, tinggal di advance lagi, misalnya ditambah apa gitu selain hekras ya gitu kan. Iya kurang lebih seperti itu untuk yang analisis banjir dan hekras. Saya liatin satu lagi, kira-kira ada nggak ya? Oke, satu lagi ini terkait analisis banjir juga. Dan saya pastikan pasti metodenya akan sama. Analisis debit banjir Sungai Molomong Kabupaten Minahasa Tenggara misalnya seperti ini. Ini pasti sama. Teorinya juga sama. Kita pakai parameter statistik, pakai uji kecocokan chi-square sama Smirnov-Kolmogorov, kemudian hidrograf satuan sintesis gamma 1. Jadi mereka debit banjirnya pakai gamma 1, Schneider sama Nakayasu. Ini metode yang lain, metode rasional juga bisa, metode Melchior juga bisa, intensitas hujan. Jadi seperti ini, maksudnya langkah-langkah yang dibutuhkan untuk analisis banjir sama hekras itu kurang lebih sama seperti itu. Jadi ini penelitiannya sama persis dengan yang kalian kerjakan di tugas 2 kayak gitu. Ada data curah hujan, ada data tipe distribusi curah hujannya, normal, abnormal, kemudian uji kecocokan Smirnov-Kolmogorov, chi-square kayak gitu, debit banjirnya ini pakai data beda-beda. Jadi mereka pakai gamma 1, pakai Schneider, Nakayasu. Kurang lebih mereka cuman ini aja. Di tugas ini mereka cuma membandingkan debit banjirnya. Gamma 1, Schneider, Nakayasu, rasional, Melchior, Bedouin sama Jaspers. Jadi kalau misalnya kalian mau, ya udah tinggal metode ini ditambahkan semua, selesai, dikasih ke hekras, kemudian baru dilakukan mitigasinya. Kan kalau misalnya mau dilebarkan itu seperti apa, dan mungkin lebih baik untuk usulan mitigasi itu kayak ini, wawancara dengan pihak yang berwenang, misalnya balai besar atau misalnya dari pengelola di pemerintah, dari dinas PU, kira-kira baiknya diapain. Kalau misalnya dari dinas PU merekomendasikan untuk pelebaran, ya kita melakukan simulasi di hekras itu kita lebarin kayak gitu. Intinya kurang lebih seperti itu. Jadi metodenya kurang lebih sama semua yang kita kerjain kemarin di tugas itu. Nah, nanti harapannya di tugas ini kurang lebih seperti itu. Tugas yang terakhir. Apa lagi nih? Oke.
Oke, jadi ini saya akan restate ulang ya. Saya restate ulang masalah materi yang kemarin itu. Jadi kayak buat merimain kembali bahwa ini adalah kayak materi dasar atau konsep yang paling penting dalam desain bangunan air. Kalau masalah ini, I think it's very difficult buat menconstruct bangunan. Mohon maaf Pak Mantas, suaranya Bapak nggak ada ya? Iya. Belum kedengeran suara saya. Nah, baru masuk Pak sekarang. Tadi yang ke mute itu sampai mana tadi ya? Sampai yang sebelum itu Pak. Sebelum ini Pak, sebelum ini. Das, Pak. Masih yang sebelum apa? Bukannya atas, yang bawahnya ini, itu, bawahnya itu. Ini. Ini. Jadi tadi matinya di sini. Iya, Pak. Oke, berarti yang penjelasan tadi yang masalah ini udah kedengeran ya? Iya, kedengeran. Oke. Tadi sampai sini. Jadi ini sebenarnya definisi aja sih, bisa kalian baca sendiri nanti. Jadi nggak perlu saya sebutin lagi. Jadi kurang lebih das itu kayak gini. Jadi apa istilahnya? Jadi kayak air hujan yang turun ke bumi. Terus kemudian masuk lewat punggung-punggung bukit ini sampai ke sungai-sungai ini. Nah ini biasa disebutin sebagai das kayak gitu. Nah kebanyakan das-das di Indonesia itu kayak udah distandarisasi sama Balai Badan Pengawasan apa yang namanya BPDAS, istilahnya yang berwenang untuk menentukan ini das apa itu sudah ada instansinya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita pengen melakukan analisis kayak gitu bisa menggunakan data tersebut. Tapi ada juga yang kita bisa mencari atau membuat das sendiri tanpa harus sesuai dengan das yang di sini. Das yang dibikin oleh instansi itu. Jadi kita bisa bikin sendiri dengan kaidah yang ada di sini. Yang ada di das dan merupakan bla 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 bla. Kita bisa menggunakan definisi itu. Ini bentuk-bentuk das nggak perlu saya bahas, harusnya udah selesai kemarin. Bentuknya ada bentuk bulu burung. Ini nanti debit banjirnya relatif kecil karena waktu tiba banjir, anak-anak sungainya nanti akan beda-beda banjirnya. Ini bentuk radial, itu menyerupai kipas, itu debit banjirnya di pertemuan anak-anak sungainya meskipun tidak lama. Bentuk paralel seperti ini, bentuk dasnya mempunyai corak di mana dua jalur aliran sungai yang sejajar bersatu dengan hilir. Jadi kalau lebih das-das itu nanti bentuknya akan seperti itu.
Nah, untuk urutan subdasnya itu, subdas yang pertama itu seperti ini di sini loh. Jadi nanti kalau kalian melakukan analisis itu nggak harus semua das segede ini, nggak. Karena kalau kita melakukan kayak penelitian gitu ya, penelitian kan kita cuma meninjau das kecil gitu kan. Jadi kita bisa melakukan cuma meninjau das satu doang, atau cuma das ini, das bagian sini. Jadi nggak masalah, nggak harus semuanya ini. Cuman ini kita kayak apa ya, menentukan penomoran ini loh, penomoran subdas. Jadi nomor 1 paling ujung, paling hilir, sampai nanti ke paling hulu itu nomor berapa. Oke, jadi untuk langkah-langkah menentukan daerah subdas ini, kita perlu peta topografi, kemudian bisa juga dari Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional, itu juga banyak di BIG. Cuman saya kurang tahu apakah seluruh das di Indonesia itu sudah ada di Badan Informasi Geospasial atau belum. Nanti bisa dicek kalau misalnya mau ngecek masalah itu. Kita tentukan luas das yang diinginkan. Jadi luas das yang diinginkan adalah luas yang untuk digunakan infrastruktur bangunan airnya seperti apa. Jadi perhatikan sungai utamanya. Jadi untuk dalam das itu kita perlu memperhatikan sungai tinjauan kita. Sungai utamanya itu seperti apa. Jadi kalau sungai utama itu sungai yang dihubungkan oleh anak-anak sungai. Cuman kalau kita dasnya lebih kecil, berarti ya yang penting itu kayak sungai aja yang akan menjadi parameter kita melakukan analisis. Kemudian menggambar das. Jadi das itu kayak berupa kuali yang berukuran besar. Jadi apa istilahnya? Di dalam sebuah das tidak boleh terdapat gunung. Jadi suatu das itu kayak dibatasi oleh punggung-punggung gunung gitu. Kurang lebih definisinya seperti itu. Nah, data hujan ini udah pernah kalian kerjain juga. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita pakai poligonnya Thiessen. Tadi ya udah dibahas. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan analisis curah hujan itu. Cuman yang paling terkenal atau yang paling banyak digunakan di instansi pemerintahan, di konsultan kayak gitu, itu pakainya metode Thiessen. Jarang sekali pakai yang metode rata-rata atau metode Isoyen. Ini nggak perlu saya bahas lagi, kayaknya udah hatam kali ya. Metode Thiessen ini kan udah pernah ngerjain juga. Ini kalau misalnya mau nyari data hujan nanti, di tugas itu kita pakainya di sini dataonline.bmkg.go.id. Alat frekuensi nggak perlu saya bahas lagi ya, udah pernah di tugas kemarin, jadi kurang lebih nanti alurnya seperti itu. Alat frekuensi, kemudian ada log normal, kemudian chi-square, kemudian ada apa lagi ya, intensitas hujan pakai Wananobe, rumusnya seperti ini. I sama dengan R per 24 dikali 24 per T pangkat 2/3 kayak gitu. Nanti dapat grafiknya seperti ini, grafik intensitas Wananobe. Oke, jadi setelah Wananobe itu kita bisa masuk ke mana ini? Jadi setelah Wananobe yang I itu, intensitas itu, kan kita udah tahu rumus rasional, metode rasional. Jadi kita bisa pakai CIA, itu kalau misalnya kita pengen pakai metode rasional. Tapi metode rasional itu bisa digunakan ketika dasnya skalanya kecil. Jadi kayak di bawah 200 hektar kalau nggak salah. Kayak gitu. Kalau misalnya dasnya besar, itu kita biasanya pakai hidrograf satuan sintesis. Hidrograf satuan sintesis. Satuan S Snyder gamma 1 IT1. Pak Mantas, mohon maaf suaranya putus-putus, Pak. Kenapa? Barusan tadi waktu Bapak menjelaskan yang itu sedikit tadi itu suaranya rada keputus-putus, Pak. Jadi kayak det gitu, Pak. Oke. Di
di slide ini masih. Iya Pak, masih di slide itu suaranya kayak putus-putus, jadi kayak bingung dengernya. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi untuk metode rasional itu, jadi kan setelah dapat intensitas hujan I itu kan kita mencari debit Q itu kan untuk bisa mendesain bangunan air apapun itu nanti. Nah, nanti untuk debit itu bisa pakai metode rasional. Cuman untuk rasional ini dapat digunain kalau misalnya luas dasnya itu kurang dari 200 hektar kalau nggak salah itu, atau kilometer persegi ya. 200 hektar. Kemudian itu pakai CIA itu paling gampang itu sebenarnya untuk rasional. Cuman untuk hidrograf satuan sintesis HSS Nakayasu itu kalau misalnya dasnya kayak besar, perhitungannya TB1 Pak, suara Pak Mantas hilang. Pak Mantas, halo Pak. Yes. Ya. Kedengeran nggak? Hilang Pak. Slide saya hilang. Suara dan slide-nya hilang Pak. Iya, ini kayak yang di laptop deh yang hilangnya. Tapi di sini kedengeran nggak, Mas? Yang di sini kedengeran sih Pak. Iya benar. You lost your network connection. Kayaknya signal di sini agak kurang baik ya. Dan ini baru masuk lagi. Iya Pak, oke, hotspot sekarang sedang tidak baik-baik saja Pak. Kira dari penjelasan tadi ada pertanyaan nggak? Sampai yang tadi debit kan kita tadi udah jelasin dari das sampai air hujan sampai debit gitu kan. Debitnya ada rasional, nah kayak sudah Pak Mantas? Yes. Hilang Pak barusan. Diam. Cek kedengeran ini. Ya, kalau sekarang kedengeran Pak. Oke, jadi ini sambil nunggu ini ya koneksi yang di laptop ini. Kira-kira ada pertanyaan nggak dari tadi analisis das curah hujan sampai debit Nakayasu rasional dan lain-lain? Cek, kayak suara saya kedengeran ya udah. Udah Pak, ya? mau. Udah oke. Udah, Pak mau. Gimana? Mau nanya? Iya, kan ini kan yang hari ini tuh penjelasannya Pak Mantas rada kayak keputus-putus gitu loh Pak. Maksudnya tuh kayak koneksinya hilang-hilangan gitu. Nah, kalau misalkan Pak Mantas bikin video gitu kayak yang kemarin-kemarin gitu tentang penjelasannya kayak gitu, gimana ya Pak untuk selanjutnya gitu? Maksudnya yang tentang hari ini mungkin supaya lebih paham gitu. Soalnya dari tadi kayak rada putus, nyambung kayak gitu, rada gimana gitu Pak.
Itu sih Pak yang mau dibilangin. Oke, jadi sebenarnya ini kedengaran nggak suaranya? Sebenarnya tadi itu materi yang kita bahas hari ini udah ada videonya yang di semester kemarin, yang di analisis dulu yang drainase. Cuman saya restate bang aja tadi di hari ini, gitu. Gimana? Kedengaran nggak ini suara suara saya? Iya Pak, kedengeran kok. Dengar Pak. Jadi kurang lebih kayak gitu. Ya, jadi materi yang hari ini tuh kayak restate aja materi-materi yang udah pernah saya sampaikan di hidrologi dan drainase kemarin. Tapi tadi ya untuk penjelasan yang paper-paper tadi itu kedengeran ya? Maksudnya jelas ya? Iya, jelas, Pak. Oke. Oke, dari tadi analisis dari das, curah hujan, sampai penentuan debit itu ada pertanyaan nggak? Sebenarnya itu udah pernah kalian kerjain juga sih sebenarnya di tugas-tugas yang semester lalu itu. Jadi harapannya sih kayaknya nggak ada pertanyaan harusnya. Cuma ada yang perlu disampaikan pertanyaan gitu. Mau nanya Pak, tadi kan Pak Mantas bilang pakai metode lain selain kayak Cider sama CFCSD, iya nggak sih Pak? Nah, itu nanti untuk ke depannya itu tuh apakah kita menghitungnya pakai Nakayasu seperti yang kemarin atau mungkin kita pakai yang metode Cinder sama CSD gitu? Ini aja rasionya sama lah kayak aja. Jadi itu kayak yang Schneider SCS Gamma 1 itu kayak nanti kalau misalnya pengen jadi topik aja, nggak perlu di tugas ini. Berarti untuk tugas ini tuh sebenarnya sama aja kayak yang tugas AHD kemarin, tapi mungkin data hujannya yang lebih real lagi gitu Pak. Yes, Maksudnya kayak kondisinya kondisi di lapangan itu kayak bisa disebut mini TA gitu lah, mini tugas akhir gitu. Gimana, ada feedback lagi? Ada pertanyaan lain mungkin? Jadi saya riset lagi bahwa tugas yang setelah irrigation itu kita masuk ke yang analisis body sama keras. Itu kurang lebih metodenya akan sama dengan AHD kemarin. Jadi kan udah tahu step-stepnya gitu kan. Cuman bedanya nanti kita pakai data sekunder yang di lapangan. Jadi sesuai nanti dasnya kalian dapat apa, kita analisis banjirnya seperti itu. Harapannya kalau misalnya datanya itu baik kayak gitu kan bisa diproses ke yang lain kayak gitu. Kedengaran ya suaranya? Kedengaran nggak? Dengar, Pak. Oke, saya pikir ke mute lagi. Jadi nanti untuk tugasnya akan dibagi nanti oleh asisten. Nanti biar koordinasi dulu asisten dengan saya kayak gitu, tugas pembagian dasnya seperti apa dan lain sebagainya.
dan yang perlu dianalisis apa aja kayak gitu. Mau bertanya lagi, Pak. Yes, gimana? Untuk ini nanti, untuk di siapa namanya ya? Oh, ini KBA. Oh iya, di KBA nanti sistem responsinya gimana ya, Pak? Apakah ada responsi di minggu kelima atau mungkin responsinya ketika UTS atau mungkin nggak ada responsi tapi didapatkan dari nilai tugas atau gimana gitu, Pak? Sebenarnya saya pengen responsinya di akhir gitu, di UAS gitu. Jadi kayak presentasi hasil kalian selama KBA ini. Pribadi, Pak. Saya masih mikir itu pribadi apa enggak, maksudnya kalau satu-satu kan terlalu lama gitu kan, mungkin like group presentation gitu, tapi kan itu tugasnya individu kan, cuman kayak presentasinya bisa berkelompok gitu, tinggal nanti sistemnya masih direncanakan. Mungkin untuk yang dipresentasikan itu ya tugas-tugas selama KBA ini kayak kita menggambar saluran irigasi, kita menjelaskan hal-hal seperti itu, atau mungkin ada suatu topik gitu Pak yang mungkin bisa dipresentasikan atau gimana gitu Pak? Iya, mayoritas adalah yang telah kalian kerjain selama KBA ini. Emang ada topik lain? Enggak, mungkin aja Bapak ngasih soalnya ketika hari H gitu, atau maksudnya itu ketika kita di dalam grup itu kita disuruh mikir berapa. Oh, ya itu bisa jadi, itu bisa jadi. Astagfirullahaladzim. Nggak usah khawatir gitu loh, maksudnya apa namanya, yang saya kasih itu kayak apa ya istilahnya, ya mungkin nggak akan semua dari kalian nanti akan menjadi atau ada di konsultan air atau yang akan di bidang hidro kayak gitu kan, cuman seluruh konsep kemudian metode yang saya kasih tugas-tugas kayak gitu itu sudah saya sesuaikan dengan apa ya kebutuhan dari teman-teman yang saya tanya di konsultan, di instansi pemerintahan kayak gitu, itu harapannya udah bisa inilah qualified gitu maksudnya. Ya, I know it's hard gitu ya. I know it's hard. Jadi dibawa beban aja, jadi beban aja. Kayak gitu. Ada pertanyaan lain kira-kira? Ini saya mau present itu kayaknya nggak bisa ya ini. Ini ada slide, bisa kelihatan nggak ya? Bisa Pak. Oke. Udah muncul Pak. Jadi nanti kurang lebih tugasnya itu kayak gini. Jadi kayak ini sebenarnya udah pernah saya sampaikan ke beberapa forum sih. Sama di semester kemarin juga udah ada videonya. Cuman ya saya ulangi aja nggak apa-apa. Jadi misalnya nanti di tugasnya itu kayak kalian mendapatkan atau dapat suatu studi apa namanya permasalahan gitu ya, permasalahan di sungai A, B, C kayak gitu. Ini contohnya di perbandingan di perencanaan kapasitas kali belik. Nah ini juga sebenarnya hasil dari tugas akhir seorang. Tugas akhir. Jadi kalau kalian lihat tugas akhir atau skripsinya anak UGM, ITB, UI, kalau berbicara masalah analisis banjir, EKRAS dan lain sebagainya itu sebenarnya sama metodenya dengan yang kalian kerjakan waktu tugas kemarin itu dan yang akan kalian kerjakan di tugas ini juga. Jadi kayak gitu. Jadi ini intinya adalah permasalahan banjir di sana. Seperti itu kondisi existingnya kayak gitu kan. Ini sebenarnya video sih. Bisa diputar nggak ya? Oh bisa ini. Kondisi terakhir kali benih. Ini jembatan. Air sudah masuk ke pemukiman. Lubak.
Oke, jadi kurang lebih permasalahannya seperti itu, dan nanti kalian perlu mengidentifikasi kayak dasnya mana. Kan tadi saya bilang bahwa kita kalau misalnya mau analisis itu nggak harus dari das yang telah ditetapkan oleh instansi tertentu kan. Kita juga bisa bikin das sendiri. Jadi ini kayak bikin das sendiri gitu. Das yang ini sungai utamanya, sungai utama Sungai Tinjauan kalian beli kayak gitu. Ini 127 hektar, berarti ini masih di bawah 200, berarti dia masih bisa pakai metode rasional. Kita bisa pakai rasional. Kayak gitu. Ini kurang lebih bentar hasilnya seperti ini, kita dapat luasannya seperti apa. Kita ini adalah parameter A, area atau luas. Ini kita bikin hackersnya kurang lebih seperti ini. Ya kurang lebih kayak kemarin itulah. Kemudian kita menganalisis debit banjir, kita punya intensitas menono B, kita dapat konsentrasinya berapa kayak gitu. Ini kita dapat I. Tadi A dapat, I dapat, tinggal C ini apa namanya? Karena ini wilayah perkotaan itu kayak diasumsikan nilainya 0,9 kayak gitu. Nah, sebenarnya untuk mendapatkan nilai C ini kan harusnya ini ya kombinasi antara perkotaan kemudian lahan terbuka hijau berapa persen dikali itu baru dapat C kombinasi. Harusnya ini sekitar mungkin 0,75, 0,77 atau 0,86 kayak gitu. Bisa jadi seperti itu. Nah, karena ini metode rasional debitnya, maka nanti yang dimasukkan ke Hecras adalah sama dengan bla 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 CIA. Jadi angka 0,0278 ini kayak ini buat dapetin satuannya biar meter kubik per detik aja. Karena ini satuannya beda-beda kan, CI milimeter per jam, A-nya itu hektar. Kalau misalnya mau dijadiin meter kubik per detik harus dikali ini. Oke, setelah itu kita dapat Hecrasnya seperti ini. Nah kayak gini. Jadi ini salurannya adalah saluran dari data di lapangan. Jadi perlu dilakukan survei terlebih dahulu. Kurang lebih seperti itu. Nanti ada jembatan di sini. Dan intinya ini kondisi existing, intinya banjir gitu kan. Ketika dikasih Ki 50 tahun. Oke, jadi perlu ditambah kapasitas pelampang saluran dengan diperlebar misalnya. Yang diperlebar tambahnya 2 meter. Misalnya cuma di sini kan, yang diperlebar. Kalau di sini mungkin kan masih ada konflik apa ya, konflik dari warga yang nggak mau digusur, yang nggak mau pindah kayak gitu. Sehingga mungkin baru diatasi oleh pemerintah bagian hilirnya aja di sini. Berarti ya udah kita pakai skenario yang dianalisis yang di bagian sini aja, yang lain nggak perlu kayak gitu. Itu tinggal dicek ternyata setelah ini sebelum dilebarin, ini setelah dilebarin hasilnya seberapa. Jadi ini kondisinya itu masih banjir, ternyata kalau dilebarin, oh ternyata nggak banjir nih, bisa kayak gitu. Kurang lebih seperti itu nanti yang akan kita kerjain di tugasin di KBA ini. Dan ini adalah TA seseorang, jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya mau ambil TA yang kurang lebih seperti itu, metodenya udah bisa maksudnya. Oke, jadi yang ingin saya sampaikan mungkin itu aja teman-teman semua. Kira-kira ada pertanyaan? Gimana, ada pertanyaan nggak? Jadi nanti yang masalah contoh perhitungan yang tadi ditanyain masalah Hecras irigasi yang talang, gorong-gorong dan pintu air itu mungkin nanti akan saya share kembali gitu. Berarti nanti yang mungkin akan saya berikan waktu revisi juga untuk semuanya aja deh, nggak yang masih salah dan lain-lain. Mungkin untuk semuanya aja, kalau misalnya ada yang perlu ditambah direvisi nanti akan saya berikan kelonggaran yang sama waktunya kayak gitu. Dan setelah irigasi selesai, masih ada bendung ya. Jadi setelah bendung selesai kita baru masuk ke sini. Setelah itu udah selesai di KBA itu. Oke, ada pertanyaan atau cukup?
Yang lain? Gimana? Ada nggak? Cukup Pak, cukup. Oke, kalau cukup ya udah. Berarti mungkin cukup itu aja yang bisa kita diskusikan pada kesempatan siang ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, apa itu namanya? Grupnya perlu dibuka gak ya? Perlu gak? Grup Dibuka WhatsApp itu. aja Pak, biar nanti kalau nanya-nanya itu cepat. Soalnya kalau di Q&A itu kita menunggunya itu lama gitu Pak. Jadi kayak ya, gimana ya Pak, kita mau ngerjain tapi kita masih bingung. Jadi kayak menunggu jawaban itu sesuatu. Oke. Oke, oke. Berarti tapi nanti nggak perlu spam ya. Maksudnya yang penting-penting aja nanti yang chat di situ. Maksudnya itu kemarin saya lock kayak nanti kalau misalnya ada chat-chat yang nggak penting kayak makasih Pak, baik Pak, baik Pak, baik Pak itu kayak tenggelam gitu loh. Jadi yang kayak baik Pak, terima kasih Pak cukup seorang aja nanti kalau misalnya mau ngucapin itu. Baik Pak. Oke, jadi mungkin itu aja ya teman-teman semua. Jadi nanti akan saya open aja grupnya. Kalau ada pertanyaan bisa di-share di situ. Udah nggak ada pertanyaan di sini? Mungkin untuk waktu revisinya itu dikasih berapa lama ya Pak? Jadi nanti sekalian sama Bendung berarti sampai pekan depan gitu. Pekan depan itu kapan ya Pak? Kan banyak hari. Ini hari apa sih? Rabu Pak. Ya, sampai Rabu. Atau sampai Jumat juga nggak apa-apa sih Pak. Jumat minggu depan maksudnya. Kelamaan nanti. Nggak selesai nanti KBA. Mau sampai UAS nanti. Setelah UAS nanti mau ada lagi. Biar ini aja selesai. Pak, cukup Pak. Sampai UAS saja. Nggak nambah. Oke, jadi itu kalau misalnya yang ada yang perlu didiskusikan nanti bisa di grup WA aja, nggak masalah. Oke, jadi itu aja ya teman-teman semua yang bisa kita diskusikan pada kesempatan siang ini. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.